Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua, sahabat magnet rezeki yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hidup Anda lebih cerah, lebih bermakna, lebih berlimpah ruah, dan semoga Anda juga lebih dekat dan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang cermin ajaib, ya. Nah, cermin ajaib ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau Anda dan kita semua, ya, termasuk saya, mampu menjalankan materi cermin ajaib ini, maka niscaya rezeki akan datang dengan sangat-sangat berlimpah ruah. Gimana caranya? Yuk kita bahas. Bapak Ibu, begini. Beberapa materi saya itu menyampaikan tentang sifat rezeki, ya, yang banyak sekali orang tidak paham rezeki itu seperti apa, polanya, bentuknya, jenisnya, bagaimana datangnya, kapan datangnya, ketika datang bentuknya seperti apa, begitu ya. Nah, itu yang saya bahas dalam beberapa audio-audio yang sebelumnya. Contohnya misalnya ketika saya bahas tentang paradox of candy, bahwa ternyata rezeki itu dia datangnya dengan bungkusnya terlebih dahulu. Ketika bungkusnya ada, maka di dalamnya ada isinya. Nah, dengan penerapan ilmu seperti ini, akhirnya Anda memiliki cara pandang baru terhadap masalah yang ada di depan Anda. Bahwa ternyata masalah itu adalah pendahuluan dari rezeki yang akan datang. Maka dengan melihat cara pandang seperti ini, dan cara pandangnya pasti benar ya, karena dalilnya betul sekali ya, disebutkan dalam sebuah hadis, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang mau dikasih rezeki, dikasih kebaikan, maka Allah akan berikan musibah terlebih dahulu. Artinya sudah menjadi hukum ya, paradox of candy, bahwa kita memang betul-betul mau menerima isi kalau mau menerima bungkusnya. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya ingin lebih dalam kepada sifat rezeki yang mudah-mudahan dengan cara pandang seperti ini Anda akan jauh lebih mudah melihat rezeki ya. Judul materi ini sekali lagi saya sebutkan adalah cermin ajaib Bapak Ibu ya. Tentunya Anda semua tahu cermin ya. Tahu cermin, dan pastinya Anda senang sekali bercermin ya, termasuk saya ya. Pagi-pagi pasti saya ketemu cermin terlebih dahulu gitu ya. Kemudian di rumah saya juga banyak sekali cermin. Alangkah anehnya kalau seandainya kita hidup tanpa cermin. Bagaimana bentuk tubuh kita, bentuk wajah kita kalau kita nggak pakai cermin Bapak Ibu ya. Yang terjadi adalah kita pastinya nggak bagus lah bentuk wajah kita. Waktu itu ada seorang pembicara dalam sebuah seminar yang saya ikuti. Dia datang ke Malawi, kemudian bertemu dengan masyarakat yang nggak pernah bercermin Bapak Ibu ya. Lalu kemudian dia punya handphone baru ya, handphone iPhone, kemudian difoto. Terus kemudian ketika ditunjukkan foto itu kepada dia nggak tahu, dia nggak kenal itu foto siapa gitu kan. Terus kemudian ketika ditunjukkan ke temannya yang sebelahnya, terus kemudian dia memberikan kode bahwa itu dia gitu kan. Kemudian minta difotoin yang sebelahnya, akhirnya saling tertawa ya, dan saling merasa lucu dengan kehidupan mereka. Karena selama ini mereka nggak pernah bercermin Bapak Ibu. Mereka nggak pernah bercermin, maka wajahnya juga berantakan gitu ya. Dan akhirnya ya handphone itu akhirnya dibawa main oleh anak-anak itu dan hilang gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa. Sang pembicara ini mendapatkan hikmah bahwa ternyata mereka nggak pernah bercermin. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menyebutkan tentang sifatnya rezeki ya. Sifatnya rezeki itu seperti jodoh Bapak Ibu ya. Seperti jodoh, atau seperti orang lain melihat kita. Jadi kalau rezeki itu adalah orang lain, kalau kita penampilannya bagus, maka orang lain akan tertarik dengan kita gitu. Sama dengan rezeki, sama dengan jodoh. Jodoh itu ketika kita berpenampilan bagus, maka jodoh itu akan datang.
rezeki pun begitu Bapak Ibu. Ketika penampilan kita bagus, ya, maka rezeki akan datang. Ibaratnya begini, coba bayangkan rezeki itu adalah orang-orang di sekitar Anda. Rezeki itu adalah orang-orang di sekitar Anda. Lalu kemudian Andanya tidak pernah bercermin. Giginya, mohon maaf ya, kuning gitu ya. Kemudian matanya belekan gitu ya. Terus kemudian rambut acak-acakan gitu ya. Terus kemudian apa yang terjadi pada orang yang melihat Anda? Mereka pastinya kabur dan pergi meninggalkan Anda. Begitu juga dengan rezeki Bapak Ibu. Rezeki itu hanya akan mendekat dengan orang yang penampilannya bagus gitu ya. Rezeki akan datang dan menghampiri dengan orang yang penampilannya bagus. Ini udah hukum umum terhadap diri kita. Makanya kita selalu perhatian betul dengan diri kita. Ya, kadang-kadang kalau ada mobil lewat gitu ya, itu spionnya Anda jadikan ya sebagai alat bercermin. Saking kita pengen betul bahwa kita menarik perhatian orang lain. Nah, sama dengan rezeki Bapak Ibu. Rezeki, kalau penampilan kita bagus, maka rezeki akan datang dan tertarik pada kita. Ya, kalau penampilan kita bagus, rapi, enak dipandang oleh rezeki, ya, enak dipandang oleh rezeki, maka rezeki itu akan datang pada kita. Akan bilang, kok saya enak yang lihat muka kamu, kok saya enak yang lihat dirimu ya, tolong dong aku diambil olehmu. Kira-kira begitu ya. Tapi kalau seandainya penampilan kita nggak bagus, maka rezeki akan hilang dari sisi kita Bapak Ibu ya. Rezeki akan hilang dari sisi kita ya. Maka gimana caranya agar kita bagus Bapak Ibu ya? Agar penampilan kita bagus. Sama dengan kehidupan, kita butuh cermin. Di dalam rezeki kita juga butuh cermin Bapak Ibu ya. Kalau seandainya kita nggak bercermin, maka rezeki itu akan hilang. Rezeki itu akan kita nggak pernah tahu kenapa kok gitu ya. Coba Anda bayangkan kalau seandainya Anda nih nggak pernah bercermin selama 2 tahun gitu ya. Terus kemudian Anda ngelihat, kok orang-orang pada nggak mau mendekati saya ya. Kok orang-orang kok nggak ada yang tertarik sama saya ya. Ya iyalah, coba ngaca dulu gitu ya. Coba ngaca, pas ngaca, oh iya pantesan aja orang gak suka sama kita. Begitu juga dengan rezeki. Rezeki itu, mungkin ada sebagian di antara kita yang berpikir gini, kok rezeki gak datang ya? Gitu. Kok rezeki seret ya? Kok utang gak lunas-lunas ya? Kok piutang gak kebayar ya? Gitu kan dari orang lain. Kok piutang-piutang tuh gak datang pada kita ya? Kok peluang-peluang bisnis gak datang pada kita ya? Gitu ya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu ya, udah berapa lama Anda tidak bercermin? Sudah berapa lama nggak bercermin sehingga akhirnya rezeki nggak mau datang dan tertarik pada kita ya? Maka kita butuh cermin Bapak Ibu ya. Kita butuh cermin. Sangat-sangat butuh cermin ya. Jadi kita sangat butuh cermin untuk membuat rezeki tertarik sama kita ya. Nah, cuma sebelum bercermin harus mental siap bercermin, ya kan? Mental siap gitu loh dalam bercermin. Mental siap bercermin itu apa? Mental siap kalau bercermin yang kelihatan adalah cemang-cemong muka kita. Giginya ada jigongnya gitu misalnya gitu ya. Kemudian matanya belekan, rambut aut-autan, kemudian ada noda di pipi gitu ya, ada jerawat muncul dan seterusnya gitu ya. Jadi mentalnya dulu yang dipersiapkan untuk bercermin ya. Jadi kalau seandainya ada, kalau misalnya yang pakai jilbab miring gitu kan, nah, maka setelah itu dia siap gitu ya. Bukan yang sering terjadi ya, karena kita nggak pernah paham bahwa ini ada cermin dalam kehidupan kita. Maka yang terjadi seperti dalam sebuah pepatah mengatakan ya, buruk muka cermin dibelah ya. Buruk muka cermin dibelah. Jadi ketika bercermin terus kemudian cerminnya bilang kamu matanya belekan, oh langsung dihancurinnya si cerminnya. Bukan memperbaiki tubuh, bukan memperbaiki diri ya, bukan mungkin sikat gigi setelah itu, mungkin nyisir setelah itu
Tidak, yang dilakukan adalah cerminnya yang dibelah, cerminnya yang dihancurkan. Nah, ini adalah orang yang tidak siap dalam bercermin, mentalnya nggak siap dalam bercermin. Nah, dalam rezeki yang harus dilakukan adalah yuk sama-sama kita bercermin. Apakah cermin itu? Ya, jadi pertama mentalnya harus siap dulu. Kemudian yang kedua, Anda harus tahu cermin itu apa. Jangan-jangan Anda nggak tahu bahwa ini cerminnya. Jadi mentalnya adalah siap bercermin. Yang kedua, Anda tahu jenis cermin itu apa. Apa itu cerminnya? Cerminnya adalah ya berbagai masalah-masalah yang kita hadapi, Bapak Ibu. Ya, misalnya pas jalan gitu kan, pas jalan nih tiba-tiba ada nyerempet gitu. Pas ada yang nyerempet, oh itu cermin Bapak Ibu. Itu adalah cermin kehidupan kita. Oh, gitu ya. Kenapa ya saya diserempet orang? Maka pasti ada yang tidak baik dalam kehidupan kita, sehingga akhirnya ada orang yang nyerempet kita. Maka diserempetnya kita oleh orang lain adalah cermin untuk kita. Yang sering terjadi adalah ketika kita diserempet sama orang, kemudian mobil kita ditabrak, motor kita ditabrak, kemudian kita jatuh, maka yang sering terjadi adalah cerminnya yang dibelah. Buruk muka, cermin dibelah. Yang sering terjadi adalah kita nggak terima dengan cermin ini, lalu akhirnya yang terjadi kita marah-marah sama tuh cermin, dan akhirnya rezeki memang nggak akan pernah datang pada kita sedikit pun. Kenapa? Ya nggak mau bercermin, sementara rezeki itu tertarik sama yang pribadinya bagus, ya. Maka seluruh masalah-masalah kita adalah cermin, Bapak Ibu. Nah, ini yang harus kita kenal. Kita nggak pernah mengenal bahwa ini adalah cermin. Ya, dihina orang, ya, dikata-katai orang, digosipin orang, digibahin orang, ya, kemudian bisnis merugi, ditipu orang, ya, dikhianati teman. Ini Bapak Ibu adalah cermin. Cuma selama ini kita nggak pernah menganggap bahwa itu cermin. Kita menganggapnya bahwa kenapa kok hidup saya susah, kenapa kok seperti ini, kenapa kok bertubi-tubi gitu. Bukan. Kehidupan ingin menunjukkan kepada kita bahwa ada yang tidak tepat di dalam kehidupan kita. Ya, jadi pertama mentalnya harus siap dulu, ya kan? Mentalnya harus siap dulu. Kalau seandainya kita mau bercermin, ini cerminnya cermin ajaib Bapak Ibu ya. Dia selalu memberikan respon terhadap segala kehidupan kita. Makanya Anda harus betul-betul setelah materi ini, Anda jadinya sangat sensitif terhadap kehidupan Anda. Sangat-sangat sensi. Karena cermin itu sesuatu yang kita nggak suka. Ya, kalau kita suka itu bukan cermin namanya. Makanya ketika Anda bercermin dengan fisik Anda gitu ya, maka yang Anda harapkan bukan ketika bercermin, wah udah bagus gitu kan, sehingga Anda nggak butuh cermin. Tidak. Tapi ketika bercermin, Anda melihat cemang-cemong gitu kan, Anda melihat rambut Anda yang berantakan, jilbab Anda yang berantakan, dan yang lain-lain gitu ya. Akhirnya Anda katakan bahwa oke, saya sangat-sangat berbahagia karena cermin menunjukkan kepada saya tentang apa yang harus saya perbaiki. Oke? Jadi Bapak Ibu, cermin dalam kehidupan kita adalah hal-hal yang kita nggak suka, hal-hal yang kita sebenarnya tidak inginkan. Itu adalah cermin, seluruhnya cermin Bapak Ibu. Ya, jatuh dari tangga gitu ya, yang sering kita katakan apanya, tangganya ini nakal ya. Bahkan dari kecil kita mendidik anak-anak kita, bahkan kita dididik oleh orang tua kita. Ketika kita jatuh gitu ya, terus kemudian ya, ketika kita jatuh, terus apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, karena kita waktu itu masih kecil, masih anak-anak gitu ya, kemudian dibilangin ini nih tangganya nakal begitu ya. Jadi yang disalahkan itu tangganya. Dari kecil kita dididik seperti itu. Yang kita lakukan adalah buruk muka, cermin dibelah. Jadi semuanya kita salahkan. Akhirnya yang terjadi adalah ketika kita mengalami hal yang tidak enak, musibah, cobaan, ujian, hinaan, direndahkan orang,
gitu ya. Kemudian masalah-masalah nggak selesai, utang nggak lunas-lunas, piutang nggak terbayar-bayar, gitu ya. Kita diusir dari rumah kontrakan kita, mau masuk penjara, dipanggil polisi, gitu ya. Kemudian kok nggak harmonis sama istri, nggak harmonis sama suami, orang tua kok marah terus sama kita. Lalu kemudian selama ini kita buruk muka, cermin dibelah. Kita salahkan semua yang ada di luar kehidupan kita dan mengatakan bahwa ini nih semua yang nggak benar. Akhirnya terkenallah yang disebut sebagai kambing hitam, Bapak Ibu. Ya, kambing hitam. Kambing hitam itu keluar dari apa? Keluar dari mental kita yang tidak siap bercermin. Maka ketika ada masalah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita siap dan mengatakan bahwa terima kasih kehidupan, kau telah berikan cermin untuk saya. Begitu Bapak Ibu. Nah, jadi pertama, siap mentalnya untuk bercermin. Yang kedua, tahu bahwa seluruh hal-hal yang tidak kita suka dalam kehidupan kita adalah cermin yang berguna dan bermanfaat. Yang ketiga, bersyukurlah ketika cermin itu terjadi. Bersyukurlah ketika cermin itu terjadi, ya. Dan yang keempat, Bapak Ibu, langkahnya adalah memperbaiki diri setelah cermin menunjukkan sesuatu. Gitu Bapak Ibu, ya. Nah, akhirnya pola hidup seperti ini akan membuat kita jadi berhati-hati. Ketika ada sesuatu yang terjadi pada kehidupan kita, langsung yang disalahkan bukan cerminnya. Siapa yang disalahkan? Kita. Ya, cermin nggak ada yang salah. Emang ada cermin yang salah? Ya, mungkin cerminnya cembung atau cerminnya cekung, ya itu udah urusan lain. Tapi rata-rata cermin itu datar, ya. Pokoknya cermin nggak pernah ada yang salah. Siapa yang salah? Ya, kita. Gitu. Cerminnya benar, ya. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk memperlihatkan kepada kita bahwa ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Sehingga akhirnya cermin kehidupan kita ini luas sekali Bapak Ibu. Akhirnya semua kehidupan kita cermin, betul nggak? Ya, akhirnya semua kehidupan kita cermin. Ya, kalau seandainya ada yang punya masalah dalam kehidupannya, coba ya lakukan 4 tahap ini. Mentalnya siap bercermin, tahu bahwa itu adalah cermin, ya, bersyukur karena cermin itu sudah ditujukan kepada Anda, ya, dan yang keempat adalah memperbaiki diri. Saya mau kasih beberapa ilustrasi Bapak Ibu, contoh-contoh ya, yang saya alami lah begitu ya, karena saya juga belajar betul tentang ilmu ini gitu ya. Berkali-kali saya coba, Masya Allah, iya juga ya gitu ya. Kenapa kok rezeki saya ini nggak datang pada saya? Karena sayanya yang nggak mau bercermin. Tapi ketika saya bercermin Bapak Ibu dan mencoba untuk mensyukuri cermin saya, subhanallah, ternyata rezeki itu berlimpah ruah datangnya. Contoh Bapak Ibu, waktu itu ada ya ini juga saya doakan ya, yang ada dalam kisah ini. Waktu itu ada khodimat ya. Mungkin kalau khodimat itu bahasanya pembantu rumah tangga gitu ya, yang membantu kita, walaupun kita nggak pernah menyebut dia sebagai pembantu, tapi mitra ya, asisten. Nah, ini ada asisten rumah tangga kita yang berbuat tidak baik. Barang-barang hilang, uang hilang, sampai kemudian akhirnya saya sadar bahwa kok saya beberapa kali meletakkan uang